Maka kegiatan yang kita nyopegatnya dalam rangka untuk mengupdate kembali rasa cinta dan keagungan sosok Nabi Muhammad pada jiwa orang Islam, tujuan supaya tertanam rasa cinta kepada Nabi. Nabi hana daturi so Nabi, rasa cintanya akan tumbuh dalam hati. Bahkan karena orangnya orang menganggap sosok Nabinya lagi ibarat tokoh-tokoh dunia yang lain, hanya seorang warga biasa karena sudah viral di kalangan komunitas sendiri, akhirnya masyhur, megah luar sehingga dikenali di dunia-dunia yang lain, dunia-dunia luar. Tapi sosok Muhammad, sosok Nabiullah Muhammad kan sama lagi sosok-sosok dunia yang lain. Nabi Muhammad sosok yang jauh sebelum masyarakat mengenali beliau. Beliau telah Allah beri kekuatan dengan mukjizat dan dengan wahyu. Jadi beda fikir Nabi Muhammad sama lagi tokoh-tokoh bangsa lain, sama lagi Soekarno, sama lagi Soeharto, atau sama lagi tokoh-tokoh dunia yang lain. Anak sama, pasti beda. Karena Muhammad jauh sebelum masyarakatnya sendiri mengenal siapa beliau, tapi sudah Allah beri kekuatan dengan mukjizat dan dengan wahyu. Maka di sini beliau kada ada sosok Nabi kitanya Nabi Muhammad, agar tertanam rasa cinta, dan rasa cinta kepada beliau harus terbuktikan dengan mengikuti. Karena ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-muhib lima yuhib muti'un. Orang yang mencintai pasti akan mentaati bagi yang dia cintai. Yang kitanya hana taat kepada Nabi Muhammad, berarti kitanya hana cinta Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah adalah tuntutan perintah agama. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis pernah oleh Khalifah Umar dipegah oleh Nabi, wahai Rasul, lun sangat lun cintai kedron kecuali daripada diri lun. Makna kecuali di Khalifah Umar, lun cinta kedron wahai Rasulullah kecuali daripada diri lun. Makna ji cinta ke Nabi menyobanding dengan ku yang lain, menyobanding dengan untuk kepentingan roh, nya lebih kedahulukan kepentingan roh. Seolah di Nabi, demi zat yang jiwa lun dalam genggaman zat tersebut, hanasi lam wahai Umar, menyocinta gata kulun hanya sebatas cinta, tapi mantang melebihi cinta kepada diri gata. Sehingga lagu mengaku di Khalifah Umar cinta ke Rasul melebihi segala-galanya, baru Rasul nepegah nyan baru betul cinta yang sesungguhnya wahai Umar. Sehingga dalam hadis yang lain nepegah, anak sempurna alam kira orang cinta kepada Rasul sehingga berlebih cinta Rasul memandang dengan anak dan keluarga dan manusia yang lain sekalipun. Jadi tuntutan cinta kepada Rasul adalah perintah agama dan juga sebagai bentuk daripada halawah iman. Makna halawah iman, manis iman. Maksud manis iman, iman tanyo yang teguh dan kokoh sangat dipengaruhi oleh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kira-kira intisari daripada peringatan Maulid yang kita lakukan adalah untuk mengenang kembali dan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, yang mana rasa cinta tersebut harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kemudian kelahiran Rasulullah, diangkatnya Muhammad menjadi Rasul juga menjadi satu momen atau momentum di mana Allah menghilangkan belenggu-belenggu yang Allah berikan kepada umat dahulu, Allah hilangkan pada umat Muhammad. Oleh salah seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menulis satu kitab yang berjudul Syarafu Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dalam kitab tersebut beliau menyebut 13 keutamaan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Mungkin lo hanya membaca malai belah boh dan pegah pada poin mentang. Antara lain khususnya untuk kalangan orang, Allah angkat kebebasan berkumpul orang inang saat datang bulan dengan saudara laki-laki dan dengan suami. Punya umat awal, orang inang saat truk masa menstruasi harus diisolir.
Lagi orang kena penyakit bukan yang lebih-lebihnya corona, nyambat. Orang inang jamun masa Bani Israel, watetruk menstruasi, jangankan tidur, duduk makan saja tidak dibenarkan. Kan dengan suami tu, dengan keluarga, dengan abang, ngurusi je. Harus diasingkan. Macam bayang Yohana lahir Nabi Muhammad. Urang roh na tetruk masamen, lam ditun na 12 ke, dipilin roh. Mam Yona di dalam tiga truk men 7 roh, na ladon pre 15 roh, 15 roh ni mendapat keluarga. Rumah hati tak apa ke, biar benar gudang likut tak apa. Untuk ubah orang yang pada masamen. Tapi alhamdulillah dengan lahir Nabi Muhammad, Allah angkat bebannya, angkat belenggu tersebut sehingga Nabi kebebasan sebagaimana dalam sebuah hadis disebut Nabi tentang urinang pada saat menstruasi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat apa saja kecuali berhubungan badan. Sehingga dengan ajaran Islam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, orang inang merasa terangkat derajat, orang inang mulia dalam pandangan agama dan dalam pandangan masyarakat. Sehingga saat bulan, saat menstruasi, orang yang hendak payah diasingkan. Dia duduk bersama, berkumpul beserta keluarga, malah tidur pun dibenarkan kecuali berhubungan badan. Kemudian hal ilm, poin yang Allah muliakan umat Nabi Muhammad, di antaranya Allah hilangkan belenggu yang ada pada umat dahulu ketika seseorang berbuat dosa, tertulis pada pintu rumah, si fulan telah berbuat serong misalnya, atau si fulan telah berselingkuh dengan isteri si fulan, yang tulis pada pintu rumah, hadapat li di urun terlewat berjalan, baca menduk, oh mak nyambut pulang kau, itu pu menduk bocor dia. Tapi umat Muhammad hana, urangnya urung kepuput dosa berulang kali, tapi hana mentulis pintu rumah. Kenapa hana baca aman dengan elai, aman di dunia elai. Kecuali kaya depu lego, hana tahu depu macam aman. Ni jamun hana mentulis langsung ke pintu rumah. Yang salah satu beban yang nabak umat awal Allah hilangkan sehingga hana berlaku le bah umat Muhammad. Sehingga umat Nabi Muhammad kan sekedar hana getulih le dosa yang katanya puput, tapi Allah Ta'ala diperintah kepada manusia untuk menutupi aib hamba. Sehingga dalam tasawuf dijelaskan, seseorang akan dimuliakan oleh Allah ketika orang tersebut mampu memberi maaf kepada saudaranya yang salah dan menutupi aib-aib saudara. Jadi Allah hana bocor aib katanya, gesam aib hamba oleh Allah, hana bocor terus ke nama saja. Alian Allah marahlah kepada hamba-hamba yang membocorkan aib saudara. Sehingga ada ancaman dalam sebuah hadis, barangkali dibocor, dipermalukan saudaranya dengan satu aib yang kadang-kadang dia telah bertaubat daripada aib tersebut, dia tidak akan mati sebelum mengerjakan dosa yang sama. Man ayyara akhahu bidambin qattaba lam yamut hatta ya'mala mislah. Nah, siapa mempermalukan saudaranya dengan aib yang kadang-kadang dia telah bertaubat, dia tidak akan mati sebelum dia mengerjakan dosa yang sama. Maka dia kala dalam masyarakat ayo kadang-kadang urang macam bocor rahasianya hanti ada dengan but. Dan ada dah cerita bagi berokong kuat hak berharga. Berokong tak kuat kejungkak keng teko. Ternyata agaknya nyan sibut. Yang memang ancaman dari Nabi dalam hadis penuh, katanya mio galak tak bocor aib ke. Yang kadang-kadang aibnya kali taubat di urungnya, yang Allah hang mati dan yang mio galak tak puput aib yang sama. Jadi nyandung Nabi oleh Allah kemuliaan umat Muhammad, kan hanya Allah mentong nisom aib hamba, tapi Allah juga dilarang kepada hamba-hamba yang lain mempermalukan saudaranya dengan sebab satu aib ataupun satu dosa. Kemudian dalam poin yang lain, Allah mencabut belenggu yang berlaku bagi umat awal, iaitu ketika bernajis kain atau ijah. Jamun pada kena najis bagi ijah, punya umat awal hana jalan untuk bersuci kecuali kau.
Yunai ija batik ataupun ija kerung nali mangga tak kokoh tak kena naji, kerja lingkup. Tapi no ija kerung tak nampak pakai yang di peloton, ija kerung enggak betul. Di peloton nampak pakai, ada nak kena naji tinggal darah kata. Yang mak awak hana rahnya naji. Ada yang kena naji koh hana cara untuk rah. Kemudian dia adalah ilmu na ibadat punya umat awak yang diterima punya tempat khusus. Tapi umat Muhammad barang kapat di ibadat asal tempatnya suci. Drone tengah di dalam kebun, ini ibadat anak payah terus kampung. Tengah banuhun, ini banuhun pergi ibadat. Tengah dalam laut, ada bot dalam laut pergi ibadat. Tapi punya umat awal mesti buat tempat ibadat khusus. Ibadat orang Nasrani kena dengan kanisah, ibadat orang Yahudi kena dengan bi'ah. Jadi tempat yang kali ditentukan untuk tempat ibadat mesti nan puput baru diterima. Hana diterima. Dan dalam poin-poin lain termasuk masalah zakat. Walaupun orangnya ada kalan le orang yang hantim buh zakat. Umat awal zakat harta 25% atau rubung seperput. Yang harta 1 juta, 25 juta berdebit ke zakat. Tapi umat Nabi Muhammad harta 1 juta, 2 juta tengok saya ke zakat. Dia orang mentang minta cara baik-baik apa. Dan dum Allah sayang kepada umat Muhammad, letak belenggu beban yang nabah umat-umat awal Allah hilangkan pada umat Muhammad. Termasuk yang paling berat kemuliaan umat Muhammad dan adanya oleh orang hana itim bubut, yaitu Allah lipatkan ganda, Allah gandakan, lipat gandakan ganjaran kebaikan yang adanya hana Nabi kepada umat awal. Umat awal saboh amal kebaikan, saboh nebala. Tapi umat Nabi Muhammad paling kurang 10 saboh amal kebaikan. Malah na yang 100, na yang 700, na yang 1000. Saboh amal dah bubut 1000 Allah beri ganjaran kebaikan. Kadang-kadang kita ini hana ada yang bubut. Apakah hana ada yang bubut? Penyebab ini bisa jadi karena hana ilmu, hana ada duit. Maka orangnya dalam pengajiannya kita akan membahas juga tentang kenapa pentingnya mencari ilmu. Jadi supaya mengat pembahasan tanya dari masalah pentingnya memperingati Maulid dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, jadi akan mengerucut kepada masalah mencari ilmu. Sama ada segala meluntamong dalam masalah mencari ilmu, tanda dari nambah tanda yang disimpulkan oleh ulama dalam kitab. Seseorang betul-betul cinta kepada Rasulullah dengan sesungguhnya. Nah, nambah tanda. Yang pertama, mengamalkan sunnah Nabi. Iban sunnah Nabi. Kurang ini diartikan sunnah yang malah Jumat tak kah? Yang sunnah. Mana malah Jumat tak sunnah Nabi? Fikir sunnah Nabi malah Jumat tak kah? Yang mengkawin dua, mengkawin le. Yang sunnah Nabi. Ya tak benar kah? Tak tahu ragam sunnah Nabi malah Jumat. Malah Jumat ada yang hana Nabi malah sunnah Nabi. Jadi kan malah Jumat tu sunnah Nabi, jadi tak sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi yang simple je kiban sunnah Nabi, apapun yang dinisbatkan kepada Nabi, apakah ucapan, perbuatan atau pengakuan Nabi terhadap perbuatan orang lain, itu namanya sunnah. Mulai dari Nabi dibedai sampai kembali ke tempat tidur yang hana luput daripada sunnah. Letak katanya orangnya sunnah Nabi, jangankan dah puput, sudah deput. Yang padahal setiap perbuatan sunnahnya mio saat dah puput, tak kasat untuk mengikuti Nabi, dipegah oleh para ulama akan datang nur cahaya daripada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mulai dari dah berdai, tanya hanantam dah baca doa. Ada mengisi kaki dah galak roda, ni awal unun ke awal unun, ni awal wi ke awal wi. Maka hantar dia 2 detik dah setel bawai ke kiwi dia macam dah damang. Dia dah debit kita setel bawai ke kiwi. Unun, kita mau masjid kan sih. Nama masjid sampai awal teruk juga awal teruk kiwi ke kiwi yang awal teruk kiwi unun. Aku kiwi unun. Dia dah pakai baju. Kibang-kibang galak roda. Padahal mi hotel tu baju kita dahulukan jauh unun, dan baru jauh wi, hotel tu kita dahulukan jauh wi, dan baru jauh unun untuk tidak pilangian, yang bak hal-hal yang mentang pada umboh ke sunnah Rasul. Yang adanya orangnya tak datang orang naik kubur dia. Ini salah satu bentuk cinta kepada Rasul mengikuti sunnah. Dan kalau anak muda yang cinta ke pemain bola, cinta kepada
pemain-pemain band ataupun artis biasa akan mengikuti gaya-gaya hidup orangnya. Tupak kau ikut gaya orangnya, pakai baju ikut gaya orangnya, pakai ilu, pakai sepatu ikut gaya orangnya. Pakai dengan yang terpegah roh cinta kepada Rasulullah, anda tim amalkan sunnah Rasul. Nyok yang berarti cinta katanya cinta ke nubebut, hanya cinta di mulut entah. Pegah ragai cinta kepada Rasul. Malah kadang-kadang lebih habis kegiatan yang lainnya. Tanya oleh yang pertama yang paling tertua dan lupakanlah Rasulullah. Malamnya mandum pegah roh cinta kepada Rasul. Lain tengok mana dia? Maka bukti pertama cinta kepada Rasul mengamalkan sunnah, yaitu apapun yang dinisbatkan kepada Rasul, baik perbuatan, ucapan maupun pengakuan. Manfaat daduku sunnahnya mihanada begut. Anada murno ilmu agama, daturi tah yang sunnah, daturi yang tah yang amal-amal yang disunatkan dalam agama, tah amalan-amalan yang lebih pada saat terpuput, kesiksa pada dah tinggal. Hana duri dengku punya hana dia minta ilmu. Maka minta ilmunya salah satu kewajiban dalam agama katanya yang hana gebi keringanan atau dispensasi. Menyebut lain na gebi li Allah ruksa, tapi minta ilmu hana gebi ruksa. Dah pula in gebi ruksa li Allah puasa urun tengah menstruasi je ketinggai. Alian urun tengah dalam perantauan je ketinggai. Urun menstruasi si wajib tinggal. Urun dalam perantauan je ketinggai puasa. Urun tengah sakit je ketinggai puasa. Sembahyang urun dengan dalam perantauan je ke jamak, je ke pupanda sembahyang. Tapi minta ilmu hana lebih dispensasi keringanan untuk meninggalkan belajar ilmu agama. Apalagi kondisi gedanya orangnya. Masa Rasul mentang hana nabi keringanan untuk meninggalkan belajar ilmu agama, sehingga dipegah dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Na utulubul ilma walau bisin, mana utulubul ilma walau bisin kangge murno ba ulun Cina. Masa Rasul negeri yang paling jauh pernah dijangkau oleh manusia bahawa yang Cina. Bukti Cina salah nak kupu pada merah sahabat Rasul yang di negeri Cina. Maka maksud daripada hadis Nabi utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walau engkau harus berpergian ke tempat yang jauh. Tapi alhamdulillah kondisi kita orang di Aceh orangnya hana payah minta ilmu jauh-jauh utara. Lebih-lebih orang udip di pesisir utara, mulai dari PD, Dirun, Aceh Utara sampai Aceh Timur, insya-Allah daya rak sabuh kemukiman na daya. Malah di Aceh Utara ataupun daerah PD rak sabuh kampung na daya. Na balai pengajian, na tempat murno ilmu agama. Na urang yang woyak kuit, napat dari mayang hukum. Jadi hana surah, hana cerita, gugur kewajiban belajar ilmu agama. Maka salah satu cara untuk gedanyo mengataduri tata sunnah Rasul itu dengan cara belajar ilmu agama. Dan dalam belajar ilmu agama pun kan hanya sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syariat, tapi Allah Nabi ganjaran yang luar biasa. Hingga mengedanyo kekurangan dalam beramal, apalagi gedanyo umum yang menjelang senja, salah satu cara untuk menutupi kekurangan amalan tanya di masa muda, salah satu dengan hadir majlis ilmu. Karena hadir majlis ilmu Allah janjikan pahala yang berlipat ganda. Sangat banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan hadir majlis ilmu. Baik yang digambarkan dalam hadis sama seperti orang berjihad, adapun yang mendapat pahala sama seperti salat sunat 1000 rakaat. Malah ada hadis yang menyebutkan bahawa seseorang ketika datang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Ternyata cari ilmu agama juga adalah jalan untuk mudah masuk surga. Dan ada 4 keutamaan orang yang duduk di satu majlis dengan niat untuk mencari ilmu. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan rasa ketenangan batin. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmat kepada mereka. Yang ketiga, Allah akan menyebut orang tersebut di khalayak para malaikat.
diberi ketenangan batin oleh Allah, diliputi oleh rahmat, kemudian para malaikat juga meliputi orang-orang yang belajar ilmu agama. Buat keutamaan dalam hadis orang yang datang menuntut ilmu. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah. Apa makna sakinah? Mungkin orang kahwin biasa ada sakinah, mawaddah, warahmah. Mana sakinah? Tumakninatu wal waqaru, ketenangan. Ketenangan dan keteguhan yang kian makna sakinah. Urangnya jangankan getanya kalangan orang hanabut sendiri, kalangan artis-artis segala le fenomena hijrah. Kadang orangnya hana dirasali ketenangan batin dengan bertamasya, ketenangan batin dengan pegat acara-acara pesta-pesta pora, tapi ketenangan batin yang didapatkan oleh orangnya melalui pengajian-pengajian dan majlis zikir. Akan gop yang hana ilmu tadi sadari katanya, alangkah sayang ditanya yang di Aceh, kadang-kadang hana tak sadari bahawa ketenangannya terdapatkan melalui majlis zikir dan pengajian-pengajian. Karena yang haba Nabi, cuma kadang-kadang orangnya tu kasalah jalan. Ketenangannya kan bak tempat yang senang-senang. Aji coba renungi mandum. Taat roh ni tamasya jalan-jalan liburan membawa keluarga. Memanglah agama hanya gelarang selama hanya terjadi perbuatan haram. Pukul dia tawainan nak merupak ketenangan. Hanya malah meramah ketugahan. Biasa orang liburan liburan kita hutang. Saya nak tenang memanggo ke biar fikir bagi hutang juga lah. Berarti hanya ketenangan mbak ya berlibur. Tapi ketenangannya hakiki adalah ketika seseorang mampu duduk berzikir kepada Allah. Karenanya adalah tanda orang beriman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu kata Allah, dengan berzikir akan merasa ketenangan batin. Dan zikir juga pembeda orang munafik dengan orang mukmin. Dikali Abu Abbas Al-Mursi, al-mu'min yakwi bil zikri wal munafik yakwi bil akli. Pembeda orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik merasa kuat dan semangat dengan makan. Orang mukmin merasa kuat dan semangat dengan berzikir. Mai pak tanya dia aja, alhamdulillah gegabung mendua, nak makan nak zikir. Biasa dia juga acara dakwah, makan bina, anduri bina, berzikir bina, belajar ilmu bina. Nanti tu tahu kau lebih dulu. Nanti mau dia acara makan-makan ramai. Dia cara berzikir tadi. Ini aku pembeda ji. Al-mu'min yakui bil zikri wal munafik yakui bil akli. Orang munafik merasa kuat dan semangat dengan banyak makan. Ini cara makan-makan yang tu. Dan ternyata kanduri kebiasaan atau tradisi mengkanduri masalah ikon kana. Dah hanya kehirun, baru semangat dia dah pegak kauri, dah pegak acara beut. Ada kauri ramai orang jak, ada beut tinggal separuh, tinggal sebahagian. Masa Rasulullah dicerita dalam kitab sirah, Rasul saat mentang di dakwah ada di Makkah, mengundang keluarga. Nah, 12 roh paman Rasul dari suku-suku Rasul ada 12 roh paman. Dari 12 roh yang datang, lebih kanduri cerita Rasul. 12 roh yang datang paman Rasul untuk mencicipi hidangan kenduri, 2 roh yang beriman, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Iro kejanji hangga ganggu Rasul, cuma hang beriman, itu Abu Talib. Dikurung rotet, kan sekedar hantem beriman, tapi juga ganggu Rasul, seperti Abu Lahab CS. Lahab dan kawan-kawan. Jadi wadah undang oleh Rasul kali ukulam gejaklah mereka nak seperti Abu Lahab cik yang teruk cik. Tak perlu kauri. Cuma yang beriman hang tim. Rupanya tradisi mengkauri yang dari zaman kan kana masa Rasul kana. Belum pernah tahun 2017 hotel umrah. Lonjak salah satu rumah ulama besar di Makkah. Itu rumah Said Ahmad. Said Ahmad anak dari Said Muhammad. Said Muhammad yang meninggal kan tahun 2000. Anaknya yang mengajar Lina. Jadi lihbut, lonjak melasa kebetulan ada pengajian. Lihbut di halaman rumah lagi, geleng de karpet. Gupudu ujung pu tabak, tabak pudro rundu. Kami yang bibiraya pudu, nak koko.
Kami yang belah good. Kota dapat apa je mana. Jadi lontayang dia ba orang inan nyo setiap nabut kauli tapi. Nyo tapi kauli setiap put kauli tapi. Masong kauli nya urang yang ikut put ke kumpul pek ataupun orang tertentu hana draw ke saya. Ternyata gure yang mengkauli. Jadi gure yang mengkauli untuk gure mengaite ya begitu. Nyamban ide ternyata saya amatnya zero ulama yang juga memiliki harta yang banyak le usaha na hotelnya. Jadi untuk guru item yang aku biar kauli. Rupanya dari si mengkaulinya kan mata ini masa rasul kana. Jadi dah baca lang kitab sirah masa rasul karena tradisi mengkauli urang untuk dapat murno ilmu agama dan mga item beut bayar dan mengkauli le. Masa rasul kana kah hanya kehidupan sampai orangnya ada yang minta berlaku. Nah kadang dah urang nasa bakal beut biar tiga meng lem tahu. Biar mati kami, biar korban kami le. Ingat ada pengajian malam Jumaat tu tak kurang dulu. Jadi kami ni kata berdoa lah. Yang biasa yang ramai orang malam pembukaan beut, malam penutupan ni.